Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dan memberikan karunia pada kita yang luar biasa, khususnya nikmat dan karunia iman dan Islam, sehingga sampai sekarang kita masih istiqomah menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, marilah kita bersolawat dan mengaturkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian tentang fikih muamalah, baik dalam arti yang luas maupun arti yang sempit, ya, menurut pandangan para ulama. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas pembagian fikih muamalah menurut beberapa sumber dari pandangan ulama. Kemudian kita akan membicarakan tentang ruang lingkup fikih muamalah, pembahasannya tentang apa saja dalam fikih muamalah. Kemudian kita akan membicarakan tentang hubungan fikih muamalah terhadap fikih-fikih lainnya, ya. Hadirin sekalian, penetapan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan oleh para ulama fikih sangat berkaitan erat, ya, sangat berhubungan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat, ya. Masing-masing mereka membuat definisi sesuai dengan pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video atau pertemuan sebelumnya. Nah, pembagian fikih muamalah dalam arti yang luas itu salah satu contohnya, ini pembagian fikih muamalah itu dibagi menjadi dua. Ibn Abidin ini adalah seorang ulama yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti yang luas. Ini membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama disebut dengan muawadoh maliyah. Kemudian yang kedua munakahat. Yang ketiga muhasanah. Yang keempat amanat. Dan ariyah. Yang kelima tirkah. Nah, Ibn Abidin ini membagi menjadi 5 bagian dalam arti yang luas, ya, sesuai dengan pendapat beliau. Yang pertama adalah muawadoh maliyah. Ini berkaitan fikih muamalah yang berkaitan dengan hukum kebendaan. Ini yang kedua munakahat, fikih muamalah yang berkaitan dengan hukum
perkawinan. Dan yang ketiga, muhasanat, yaitu fikih muamalah yang berkaitan dengan hukum acara. Yang keempat, amanat dan aryah yang berkaitan dengan hukum pinjam meminjam atau pinjaman. Kemudian tirkah, ini adalah fikih muamalah yang berkaitan dengan harta, berbicara tentang harta peninggalan seperti waris ya, kemudian wasiat. Nah, pada pembagian ini Ibn Abidin membagi menjadi 5 ini. Sebetulnya ada 2 bagian yang merupakan disiplin ilmu tersendiri ya, yaitu munakahat, hukum perkawinan, dan tirkah, hukum peninggalan. Ini memiliki disiplin ilmu tersendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa memaklumi bahwasanya kenapa ini bisa terjadi pembagian ini 5, karena sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa pengertian fikih itu sesuai dengan pengertian ulama dalam perspektif pengertian secara luas atau pengertian secara sempit. Nah, dalam masalah ini Ibn Abidin menetapkan pembagian ini dari sudut fikih muamalah dalam arti yang luas. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian fikih muamalah dalam arti sempit ini dikemukakan oleh Al-Fikri. Beliau dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah membagi fikih menjadi 2 bagian ya, yaitu yang pertama Al-Mu'amalah Al-Madiyah, fikih muamalah Madiyah. Kemudian yang kedua Al-Mu'amalah Al-Adabiyah. Al-Adabiyah. Nah, Al-Fikri ini membagi dalam arti yang sempit ya, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu muamalah madiyah, al-muamalah al-adabiyah ya. Yang pertama, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji dari segi objeknya, yaitu benda ya, yaitu bendanya apa, misalkan dalam pembicaraan atau kajian jual beli, misalkan bendanya apa, ini yang dibahas dalam fikih muamalah al-madiyah ya. Jadi yang dikaji adalah bendanya. Nah, dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yaitu seputar bagaimana apakah benda ini halal ya, bendanya apakah haram atau syubhat untuk dimiliki atau diperjualbelikan dan diusahakan, ini hukumnya seperti apa ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana benda yang menimbulkan kemudorotan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain sebagainya. Jadi seputar dari kajian fikih muamalah al-madiyah ini
berbicara atau mengkaji seputar tentang bendanya atau objeknya ya. Dengan kata lain hadirin sekalian, al-muamalah al-madiyah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara yaitu syar'i, secara syar'i dari segi objek bendanya. Oleh karenanya berbagai aktivitas seorang muslim yang berkaitan dengan benda seperti al-bai', contohnya jual beli, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan saja ya, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala aktivitas, contohnya jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, itu berbicara tentang tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi kita berbicara juga tentang mencapai atau memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini berarti memiliki konsekuensi ya. Konsekuensinya yaitu harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam ya. Kemudian yang kedua, al-muamalah al-adabiyah. Ini ditinjau dari segi caranya, cara tukar menukar ya, cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia ya. Sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Kalau ada caranya berarti ada hak dan kewajiban. Nah, kalau sudah berbicara hak dan kewajiban, maka akan muncullah adab-adab ya. Kalau jual beli harus jujur misalkan ya, tidak hasut, tidak iri, tidak dendam ya, segala aktivitasnya didasari oleh sekitar kajian adab, yaitu kejujuran dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu dalam bahasa sederhananya ya, al-muamalah al-adabiyah ini adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas dalam hidup manusia ya, dalam hidup manusia, yaitu dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi objeknya ya. Kalau tadi al-muamalah dilihat dari objeknya, kalau al-adabiyah adalah subjeknya, yaitu orangnya, manusianya ya, yang melakukan aktivitas atau interaksi dan transaksi terhadap manusia lainnya. Dengan demikian, maksud adabiyah di sini antara lain berkisar dalam keridhaan dari keduanya, karena kedua manusia tersebut, yang membeli, yang menjual, yang meminjam, yang meminjamkannya, ya kan? Yang melangsungkan akad tentunya ya, ijab kabul dan tidak boleh berdusta dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, ternyata pada prakteknya al-muamalah al-madiyah dan al-adabiyah ini ternyata tidak dapat dipisahkan ya. Kalau kita berbicara objek, pasti berbicara subjeknya. Kalau bicara soal siapa yang menjual, pasti bicara apa yang dijual ya. Maka dengan demikian pembagian ini hanyalah sebatas teoritis saja, tapi akan mempermudah dalam kajian fikih muamalah. Itulah pembagian fikih muamalah ya, dari arti sempit maupun merujuk dari arti yang luas. Ini ada contoh
yaitu Ibn Abidin dan Al-Fikri. Ya, Ibn Abidin membagi fikih muamalah menurut pengertian secara luas, kemudian Al-Fikri membagi pembagian fikih muamalah secara arti fikih muamalah secara yang sempit. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba membahas tentang ruang lingkup fikih muamalah. Ya. Ruang lingkup fikih muamalah, dalam fikih muamalah ini hal-hal atau bagian-bagian yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab dan qabul. Ya. Jadi ruang lingkup ini dibagi menjadi dua, ya. Ruang lingkup muamalah atau fikih muamalah. Jadi berdasarkan pembagian fikih muamalah yang telah kita bahas tadi, ruang lingkupnya pun terbagi menjadi dua sesuai dengan pengertian atau pembagian yang tadi, yaitu dalam artian yang sempit. Yang pertama adalah ruang lingkup muamalah dalam adabiyah atau muamalah. Nah, dalam hal ini atau dalam hal-hal muamalah adabiyah ini yang termasuk ruang lingkupnya adalah ijab dan qabul. Ya, yang pertama ijab dan kabul, ya, qabul. Kemudian saling meridhoi, yang ketiga tidak ada keterpaksaan, dari salah satu pihak, ya. Kemudian ada hak dan kewajiban, yaitu misal ada hak penjual, ada hak pembeli, ya, berbicara tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang kelima ada kejujuran, bagaimana pedagang, ya, tidak ada penipuan, misalkan pemalsuan, penimbunan dan lain sebagainya, ya, atau dari segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Ya, ini muamalah adabiyah, itu ruang lingkup kajian, ya. Ada ijab kabul, ada bagaimana akad itu saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dalam bertransaksi, berinteraksi, beraktivitas antara subjek, ya. Kemudian hak dan kewajibannya ada, kan. Kemudian ada kejujuran, ada sifat-sifat, nilai-nilai baik di dalam setiap transaksi atau interaksi tersebut, ya, yang dilandasi tadi oleh akad atau ijab dan qabul. Kemudian ada muamalah, ruang lingkup muamalah madiyah, ya, muamalah ini ruang lingkup muamalah madiyah itu ada berbicara tentang pembahasannya adalah jual beli, al-bai' at-tijaro, ya. Kemudian ada gadai rahan, ada gadai rohn, ya. Yang ketiga ada jaminan dan tanggungan. Yang keempat ada pemindahan uang, hiwala, dari jaminan kafala, ya. Ada hiwala. Yang kelima ada tafjis, ya, yaitu jatuh dan bangkitnya. Kemudian ada batas bertindak, al-hajru,
kemudian ada perseroan atau disebut dengan perkongsian atau asyirka. Perkongsian atau perseroan atau persekutuan ya. Kemudian ada sewa menyewa. Kemudian ada sewa menyewa tanah ya, al-musaqo al-muqabaroh ya. Kemudian ada upah. Bagaimana pengupahan, sistemnya seperti apa di dalam Islam ya kan. Kemudian yang 10 ada gugatan atau yang disebut dengan asyuf'ah. Kemudian yang ke-11 ada sayembara, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya ya. Ini seputar kajian atau ruang lingkup muamalah madiyah. Kemudian ada pembagian kekayaan bersama yang disebut dengan al-qismah. Kemudian yang ke-13 ada pemberian yang disebut dengan al-hibah. Kemudian ada yang disebut dengan pembebasan al-ibra atau damai as-sulhu ya. Kemudian ada beberapa masalah mu'asirah atau muhadisah, seperti bagaimana kajiannya tentang masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah yang lainnya. Hadirin sekalian, demikian pembagian dan ruang lingkup fikih muamalah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara fikih muamalah dan fikih lainnya dalam perspektif ulama ya, dalam pandangan para ulama di video selanjutnya. Terima kasih. Dalam pertemuan ini saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.